Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntoro Aji dari PJKR 3A, NPM saya 19 10 63 10 7008. Di sini saya akan memaparkan video tentang implementasi pelaksanaan model strategi pembelajaran penjas. Baik, mari disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Yang pertama itu ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini yaitu adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada model pembelajaran penjas. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan secara sistematis. Proses pembelajaran penjas. Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi pedagogis antara guru, siswa, materi, dan lingkungannya. Muara dari proses pembelajaran adalah siswa belajar. Secara garis besar, proses ini dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Pengelolaan, yaitu pengelolaan rutinitas, pengelolaan inti proses belajar, serta pengelolaan lingkungan dan materi pembelajaran. Ya, baik selanjutnya yaitu strategi-strategi pendekatan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan integrasi struktur pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Untuk pendekatannya itu sendiri, yaitu suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Itu ada prinsip filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan pendekatan pembelajaran itu sendiri yaitu suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip-prinsip tertentu yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Dalam hal strategi pembelajaran ini terdapat 3 jenis strategi belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran ekspositori, yang mana penyampaian materi secara verbal yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Siswa tidak dituntut menemukan materi, menekankan kepada proses bertutur, dan fokus utamanya kepada kemampuan akademik. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran inquiry, yang mana materi dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator
dan menekankan kepada proses berpikir yang kritis. Dan yang terakhir itu ada strategi pembelajaran kontekstual, yang mana proses pendidikan dengan tujuan memotivasi siswa dengan cara memahami makna pelajaran dengan mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Memasuki berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Dalam mendidik, guru harus mampu mengajarkan anak didiknya dengan berbagai pendekatan secara bijaksana. Itu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pendekatan individual, yaitu mampu membedakan dari segi kemampuan, minat, dan sebagainya. Hal ini sangat diperlukan agar dapat mengatasi permasalahan dalam proses belajar. Pendekatan kelompok dilakukan agar seorang anak mampu bersosialisasi dengan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kenyamanan dan rasa keakraban. Hal tersebut dapat menunjang prestasi belajar siswa, sehingga menjadi aktif, kreatif, serta mandiri. Yang ketiga itu ada pendekatan bervariasi. Dalam mengatasi berbagai masalah dalam belajar, seorang pendidik tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama karena berbeda permasalahan, berbeda pula cara mengatasinya. Yang keempat itu ada pendekatan edukatif. Dari semua pendekatan yang sudah dijelaskan barusan, harus disertai dengan pendekatan edukatif. Mengapa? Karena dari setiap perilaku, tindakan, serta perbuatan pendidik yang pendidik lakukan harus bernilai mendidik, sehingga dapat membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Dan yang terakhir itu ada pendekatan kebermaknaan. Dapat dipahami secara lisan atau tertulis dari situasi dan motivasi. Karena setiap apa yang dilakukan dan diucapkannya memiliki arti dan maknanya tersendiri. Lanjut, itu ada komponen-komponen pada model strategi pembelajaran penjas. Model pembelajaran penjas dalam konteks pendidikan jasmani lebih banyak berkembang berdasarkan orientasi dan model kurikulumnya. Dalam hal ini, model pembelajaran lebih sering dilihat sebagai pilihan guru untuk melihat manfaat dari pendidikan jasmani terhadap siswa, atau lebih sering disebut sebagai orientasi. Untuk urayanya, ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama itu ada model pendidikan gerak atau movement education. Pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Di Amerika Serikat, program pendidikan gerak mulai berkembang sejak tahun 1960-an, yang pelaksananya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Kerangka kerja program Laban ini meliputi konsep kesadaran tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Masing-masing konsep tersebut merupakan paduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Lalu yang kedua itu ada model pendidikan kebugaran atau fitness education. Salah satu literatur yang banyak membahas tentang pendidikan jasmani orientasi model kebugaran adalah Physical Education for Lifelong Fitness. Dalam bukunya mendeskripsikan model pembelajaran pendidikan jasmani dari perspektif health related fitness education. Itu dikemukakan oleh Steinhardt tahun 1992.
Model ini memiliki pandangan bahwa para siswa dapat membangun tubuh yang sehat dan memiliki gaya hidup yang aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan kesehari-hariannya. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik adalah yang pertama, aktivitas fisik menyenangkan. Yang kedua, dapat dilakukan beramai-ramai. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan. Yang keempat, dapat memelihara bentuk tubuh. Dan yang terakhir, nampak lebih baik. Selanjutnya itu ada model pendidikan olahraga atau sport education. Sport education yang sebelumnya diberi nama play education yang dikemukakan oleh Jawed dan Bain tahun 1958. Maaf, 1985. Lalu dikembangkan oleh Siedentop tahun 1995. Model ini berorientasi pada nilai rujukan discipliner mastery, penguasaan materi, dan merujuk pada model kurikulum sport socialization. Siendentop banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality PA Talk Positive Sport Experience Sport Education. Beliau mengatakan bahwa bukunya merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Para guru lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan sebenarnya. Atau jikapun melakukan permainan, permainan tersebut lebih sering tidak sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Sehingga kehilangan nilai-nilai keolahraganya. Akibatnya, pembelajaran permainan itu pun tidak memberikan pengalaman yang lengkap pada anak dalam berolahraga. Maka dari itu, pandangan Siedentop, pembelajaran demikian tidak sesuai dengan konsep praktek yang seirama dengan perkembangan. Bahkan, dalam kenyataannya, untuk sebagian besar siswa, cara seperti ini kurang menyenangkan dan kurang melibatkan siswa secara aktif karena kemampuannya belum memadai. Maka dari itu, model sport education diharapkan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan pembelajaran tersebut. Yang keempat itu ada model pembelajaran kooperatif. Menurut Davidson dan Wortham, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang berefektivitas dan mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademik. Adapun dari Slavin menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Tujuan dari model pembelajaran kooperatif sendiri yaitu hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta pengembangan keterampilan sosial. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif itu sendiri yaitu yang pertama, siswa dalam kelompok bekerja sama menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk secara heterogen. Yang ketiga, penghargaan lebih diberikan kepada kelompok, bukan pada individu. Yang kelima, ada model pendekatan taktis. Pendekatan taktis mendorong untuk siswa memecahkan masalah taktik dalam permainan. Masalah ini hakikatnya berkenaan dengan beberapa keterampilan teknik dalam situasi permainan. Dengan demikian, siswa makin memahami kaitan antara teknik dan taktik. Keuntungan lainnya yaitu pendekatan ini tepat untuk mengajarkan keterampilan bermain sesuai dengan keinginan siswa. Tujuan utama dari pendekatan taktis
dalam pengajaran permainan adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep bermain. Dan yang terakhir itu ada model inquiry. Pembelajaran ini diciptakan oleh Schutman tahun 1962 dengan alasan ingin memberikan perhatian dalam membantu siswa menyelidiki secara independen, namun dalam suatu cara yang teratur. Ia menginginkan agar siswa menanyakan mengapa suatu peristiwa itu terjadi, memperoleh serta mengolah data secara logis, dan agar siswa mengembangkan strategi intelektual untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Inquiry yaitu adalah suatu pencarian makna yang mensyaratkan seorang harus melakukan sejumlah operasi intelektual untuk menciptakan pengalaman. Baik, cukup sekian video penjelasan tentang implementasi pelaksanaan model strategi pembelajaran penjas. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.